Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Jumpa lagi saudaraku, Rabu Kliwon ya, dimanapun Anda berada. Menanggapi komentar saudara Bamsi, bila ikut Toriko apa juga kodam, suun pencerahannya. Tergantung dari niat Anda. Kalau Anda ikut Toriko untuk kesaktian, ya orang itu menjalani Toriko apalah gitu ya. Macam-macam kan banyak Toriko. Ini kan dzikir, kebanyakan dzikir wirid. Ya, zikir wirid itu akan memunculkan yang namanya keramat. Ya, akan menarik energi. Nah, ketika Anda ini katakanlah memang tujuannya untuk mengenal diri, zikir itu kan Toriko ini kan tujuannya kan mengenal Tuhan gitu. Melalui menyebut asma Allah gitu. Ya, melalui wirid-wirid di dalam Toriko Anda. Nah, nanti Anda akan muncul keramatnya, itu pasti muncul. Nah, kalau Anda terjebak di sini ya, tidak Anda abaikan, maka bisa jadi kodam itu akan ketarik oleh Toriko yang Anda lakukan. Ya, tidak usah ikut Toriko pun ketika Anda zikir sama saja sebenarnya. Nah, Toriko ini kan pada hakikatnya mencoba ya dalam sebuah komunitas wirid, komunitas zikir sebenarnya. Ya, yang itu diarahkan untuk bagaimana kita itu ketemu dengan Tuhan, mati sakjroning urip. Ya, samanya dengan menempuh jalan spiritual, sama saja dengan tirakat. Itu juga akan menarik kodam. Ya, tapi ketika itu tidak Anda abaikan, ya tidak ada masalah. Nah, masalahnya manusia ini punya nafsu gitu loh. Manusia ini punya keinginan gitu loh. Ketika dia merasa bahwasanya dirinya memiliki tuah, memiliki kesaktian, habis akan mudah tergelincir. Terus juga saudara siapa ini? Janji. Pak Ustadz, kalau jika kita tidak tahu ada kodam dari leluhur, tidak mungkin ya. Orang yang ketempatan kodam leluhur, tidak mungkin dia tidak tahu kalau dia itu memiliki kodam leluhur. Ya, biasanya kodam leluhur itu ikut sejak kecil. Mulai kecil ini sudah ada proses transformasi gitu. Ya, proses peralihan itu. Dan sejak kecil Anda bisa melihat kodam itu. Walaupun kadang Anda tidak bisa berinteraksi ya, tidak bisa berkomunikasi karena Anda tidak paham. Ya. Tapi seiring waktu, seiring bertambahnya umur, lama-lama juga Anda akan paham. Ya. Nah, terus juga apakah ketika kita diikuti oleh kodam leluhur itu menanggung resikonya? Ya iya, ya. Bagaimana cara memutus kodam leluhur? Nah, gini teman-teman. Kodam leluhur ya, ini bisa positif juga bisa negatif. Ya. Kalau Anda ingin memutus ya, kodam leluhur, buat diri Anda selalu positif. Maka kodam leluhur Anda ketika itu negatif, itu akan pergi dengan sendirinya. Kalau Anda memang benar-benar punya kodam. Orang punya kodam leluhur sejak kecil sudah bisa melihat, sudah bisa merasakan, sudah bisa melihat, atau bahkan sudah bisa berkomunikasi. Dan Anda akan memiliki kemampuan-kemampuan yang dimiliki oleh leluhur Anda tanpa Anda belajar. Itu ketika seseorang itu ketempatan kodam leluhur itu seperti itu. Ya. Apakah ada dampaknya ketika kita diikuti oleh kodam leluhur? Ya ada. Manfaatnya ada. Manfaatnya ya sesuai dengan kodam tersebut, fungsinya. Fungsinya apa? Untuk kekebalan misalkan. Berarti kodam yang ikut dengan leluhur Anda adalah kodam untuk kekebalan, untuk kewibawaan misalkan, untuk pengasihan misalkan. Ya. Jadi kodam leluhur itu memiliki macam-macam ya. Memiliki macam-macam fungsi. Ya, jadi kalau misalkan teman-teman ini Rabu Kliwon ini diikuti oleh kodam leluhur, maka otomatis ya sejak kecil Anda sudah memiliki kemampuan metafisika. Ya, juga ini harus diwaspadai. Kodam leluhur Anda ini positif atau negatif. Nah, ini yang berbahaya itu di situ. Ketika kodam leluhur Anda negatif, otomatis akan menyesatkan diri Anda. Lah yang lebih baik itu ya kita tidak usah kodam-kodaman ya, tidak usah kodam leluhur ya. Kalaupun Anda mau kodam,
ya jalankan tirakat ilmu. Pasti Anda akan memiliki kodam, tapi dari hasil Anda sendiri, bukan dari leluhur Anda. Kadang tidak cocok ya, teman-teman Rabu Kliwon. Kodam leluhur zaman kita, zaman leluhur kita dahulu, itu kan kebanyakan digunakan untuk apa? Untuk kekebalan. Ya, karena musim penjajah. Kekebalan, tahan bacok, tahan tembak, tahan pukul. Kebanyakan seperti itu. Lah zaman sekarang ini kan kita melakukan pemukulan ya dipidana. Ya, sudah tidak zamannya gitu loh ya. Lah, konsekuensi ketika Anda diikuti oleh kodam dari jenis seperti itu, maka rezeki Anda ini akan tersumbat ya. Karena energi kodamnya panas. Ya, jadi itu. Terus bagaimana cara memutusnya? Ya batin. Kalau memang Anda memang memiliki loh ya. Ya disuruh pergi ya sudah, saya pergi ya dari diri saya. Terus tidak perlu diingat-ingat, tidak perlu diiling-iling. Karena ketika Anda ingat-ingat, Anda iling-iling, maka kodam itu akan kembali lagi kepada diri Anda. Contoh misalkan, saya punya kodam, terus diruqyah saya, kodam itu pergi. Ya, tapi tiba-tiba suatu saat saya kangen kepingin ketemu kodam saya, maka otomatis kodam itu akan kembali. Nah itu ya, intinya ketika Anda memiliki yang namanya kodam leluhur ya, maka Anda kudu banyak tirakat ya, karena pengaruh kodam leluhur ini ya, pengaruh kodam leluhur ini, pengaruh kodam leluhur ini itu adalah energi batin kita. Ya. Energi batin kita ini yang terhisap itu. Nah, demikian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu.